Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, selamat hari Natal, di mana semua umat manusia merayakan hari Natal ya di seluruh dunia ya, yang beragama Kristen. Kita percaya bahwa Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Amin saudara. Dia menyelamatkan kita, sebab itu mari kita mau kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan takut dan getar. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan ketulusan hati kita. Kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, benar-benar keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita mau datang menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan mulia, sembah Raja mulia. Amin. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia. Amin. Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Katakan dia telah lahir, dia telah lahir, datang untuk jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia.
surga, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, datang untuk jadi Raja. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, datang untuk jadi Raja. Dia telah lahir, dia telah lahir, datang untuk jadi Raja. Dia telah lahir, dia telah lahir, datang untuk jadi Raja. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, angkat suaramu, tinggikan Dia. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Engkau juru selamat, juru selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya,
Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami mau meninggikan Kami Engkau. muliakan Engkau. Haleluya. Mari saudaraku, bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita pujikan, dimuliakan, ditinggikan. sudah lahir Tuhan untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan takut dan gentar, karena kami percaya ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh Tuhan merasakan hadirat Allah di tempat ini, menguasai kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
Kami Tuhan Yesus akan memulaikan ibadah ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tetap berdiri saudara, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya, Kaulah satu-satunya. Mari kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. 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 Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya persembahan yang pertama boleh dijalankan. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami percaya itu. Haleluya.
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Sambil bangkit berdiri saudara, haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Ku kepadamu. Katakan kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan dengan imanmu, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya, 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 haleluya. Kita akan masuk di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Dengan kasih Kristus kami minta Bapak Ari Lonto maju ke depan untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Pada pagi hari ini Kau telah hantarkan kami ke tempat Ka'bah-Mu. Kami terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pada hari ini kami memperingati hari kelahiran-Mu. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lahir untuk menyelamatkan umat manusia, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar karya-Mu Tuhan. Sungguh besar Allah, Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal. Oh Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami ingin mendekatkan diri lagi kepada Engkau. Lewat pemberitaan firman Tuhan, biarlah memberikan kekuatan pada kami untuk melangkah lebih jauh, menghadapi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Tapi kami yakin percaya, tangan-Mu yang besar, tangan-Mu yang panjang, Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Kami senantiasa mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan oleh kekuatan diri kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau urapi ya Tuhan, agar supaya firman disampaikan boleh memberikan kekuatan baru lagi kami, terima menghadapi tahun yang baru yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebelumnya Tuhan, Engkau memberkati hati dan pikiran kami ya Tuhan. Engkau sucikan hati dan pikiran kami, agar supaya firman yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Sudah selama saya menjadi hamba Tuhan, baru kali ini saudaraku sekalian, lalu berbeda ya. Kalau dulu kita bisa bebas, ya, nggak pakai masker, tidak cuci tangan, ya. Tapi karena sekarang kita harus mengikuti protokol, ya, kesehatan. Kita harus tunduk kepada pemerintah kita, ya. Karena pemerintah itu
adalah wakil Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Kita masih hidup, masih bernafas. Ini semua adalah anugerah Tuhan. Ya. Kalau saudara masih hidup sampai saat ini semua adalah anugerah Tuhan. Sungguh, kita tidak dapat membalas akan kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan, saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Yesus kita dahsyat. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Kita bisa merayakan Natal, saudaraku sekalian. Biarlah pada pagi hari ini damai ada di hati kita. Amin. Damai ada di keluarga kita. Damai ada di masa depan kita. Haleluya. Saudara percaya? Kita merayakan hari Natal. Ya. Yesus lahir. Dia adalah Raja Damai. Ya. Dia adalah Raja Damai. Biarlah pada saat ini betul-betul kita ini ada damai di dalam hati kita. Ya. Bukan hanya di waktu menyanyi kita ada damai. Tetapi biarlah saat ini kita berada di dalam rumah Tuhan, betul-betul kita ini ada damai sejahtera. Amin. Ya, ada damai sejahtera. Puji akan nama Tuhan. Saya menghimbau yang masih ada duduk di belakang, ini masih ada tempat. Puji Tuhan, maafkan saya saudara, kalau saya pakai masker ini rasanya nggak bisa nafas kalau mau pakai terus kalau ngomong. Ya, puji Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Dia adalah Raja Damai. Ya. Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Raja Damai di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita akan baca dulu firman Tuhan yang kami ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Kita akan sama-sama membacanya. 2, 3. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan. Ya. Ia sanggup. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, marilah kita benar-benar menghidupkan setiap kebenaran firman Allah di dalam kehidupan kita. Ia sanggup. Amin. Ia sanggup. Katakan saudara, Ia sanggup. Satu waktu ada anak Tuhan yang sakit di tempat ini, di tengah-tengah ya, saudaraku sekalian COVID-19 ini, tapi ibu ini dia tidak sakit COVID, tetapi sakit gula. Puji Tuhan, gulanya sampai mencapai 900. Waktu anaknya bertanya, minta bantu doa saudara, ya, bapak ini mengatakan ibunya lagi kritis. Ya.
Tapi apa yang saya katakan? Itu dokter yang mengatakan. Itu dokter yang mengatakan. Yesus sanggup. Amin. Kami percaya kalau keluarga ini mengamenkan bahwa Yesus sanggup. Secara manusia sudah gulanya mencapai 900, tidak bisa berjalan. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Amin. Yesus sanggup. Saudara bangun pagi bisa berdoa karena Yesus sanggup. Waktu saudara menghadapi masalah, kesulitan, cobaan, ujian, berkatalah Yesus sanggup. Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, cobaan dalam kehidupan kita, kita merasa tidak mampu dan tidak kuat. Tapi kalau kita mengimani firman Allah bahwa Yesus sanggup. Amin. Saya tidak tahu saudara datang pada saat ini. Mungkin engkau sedang mengalami kesulitan. Mungkin mengalami tekanan ekonomi. Mengalami bermacam-macam kesusahan yang sedang engkau mengalami saat-saat ini. Mengalami tekanan. Tapi percayalah, Yesus sanggup. Amin. Bangun pagi hari, Yesus engkau sanggup. Ketika nafasmu mungkin engkau diancam satu penyakit. Nomor satu, Yesus sanggup. Dia adalah segala-galanya. Amin. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus hidup. Ya. Setiap perayaan Natal kita harus berkata bahwa Yesus sanggup. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ketika engkau ingat ada orang yang menyakiti hatimu, katakan Yesus sanggup. Amin. Mungkin saudaramu dekat, famili, tetangga, teman. Ketika engkau difitnah, pegang firman Allah. Yesus sanggup. Amin. Bisa saudara? Ya, difitnah, Yesus sanggup. Kalau ada di antara pemuda-pemuda yang ada di saat ini, kalau cintamu ditolak, Yesus sanggup. Amin. Kalau cintamu ditolak, Yesus sanggup. Haleluya. Natal itu dahsyat. Natal artinya Allah menjadi manusia. Ya. Mari kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-9. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Natal itu tidak bisa dipisahkan dengan damai. Ya, saudaraku sekalian, jauh sebelumnya Nabi Yesaya telah nubuatkan
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya. Raja damai. Saat ini saudara ada di rumah Tuhan. Apakah ada damai dalam hatimu? Ada damai? Ya, tidak ada yang satu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Di hidup saya, mari saudara ucapkan, di hati saya ada damai. Di keluarga saya penuh damai sejahtera. Di hari depan saya penuh damai. Haleluya. Yesuslah Raja damai. Katakan yang ada di suamimu, mungkin di sebelahmu, istrimu, Pak, gak usah ribut-ribut kita ini. Damai-damai saja. Haleluya. Haleluya. Ya. Ojo siwa-siwaan. Yesus jadi Raja damai di dalam kehidupan kita. Natal tidak ada artinya. Natal akan merasa aneh kalau kita masih ada iri hati, masih ada kepahitan, masih ada kejengkelan. Itu tidak akan berarti Natal itu. Itu hanya seperti saudara anggap perayaan. Tidak menganggap bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada Natal, tapi kita harus fokus kepada Raja di atas segala raja. Ialah Yesus Kristus. Ya. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kapan kita akan merasakan damai di dalam kita? Ya. Kapan, saudaraku sekalian, kalau kita benar-benar bisa merasakan Natal itu di dalam kehidupan kita? Kalau kita bisa merayakan Natal itu dengan penuh damai sejahtera, saudaraku sekalian, saya percaya karena kita sudah mengerti. Amin. Kalau kita sudah mengerti, saudaraku sekalian, apa artinya damai yang diberikan oleh Tuhan? Karena damai yang diberikan oleh Tuhan adalah, saudaraku sekalian, damai yang bukan kacang-kacangan, ya, bukan kaleng-kalengan, tapi damai yang diberikan oleh Tuhan. Dia adalah Raja damai. Saudaraku sekalian, adalah berkualitas. Damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai yang berkualitas. Ya. Bukan seperti damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh dunia itu tidak kekal, hanya sementara. Tapi damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai yang sejati. Amin. Damai yang kekal. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau benar-benar saudara sudah mengerti bahwa Yesus adalah Raja damai di dalam kehidupan kita, walaupun kita difitnah, walaupun kita dibenci, tetap kita membalas dengan kebaikan. Amin. Karena kita sudah mengerti. Ya. Karena kita sudah mengerti apa arti itu Natal yang sebenarnya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan,
Kalau benar-benar saudara mau menikmati Natal yang sebenarnya, saudara mengerti, saudaraku sekalian, dan kalau orang itu berbuat jahat kepada kita, menyakitkan hati kita, kita tetap mengasihi akan dia. Kita tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena saya tahu Yesus yang menjadi Raja Damai. Raja Damai. Damai yang diberikan oleh Yesus adalah berkualitas. Tidak ada yang dapat merampas damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus. Amin. Tidak ada yang dapat merampas. Karena damai yang diberikan oleh Tuhan itu adalah damai yang abadi. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saya bertanya kepada saudara, apakah kalau saudara punya keinginan tidak terpenuhi, bagaimana sikap saudara? Ketika saudara mempunyai keinginan yang tidak terpenuhi, bagaimana sikapmu? Halo? Bagaimana sikapmu? Kalau keinginanmu tidak terpenuhi, bagaimana sikapmu? Berontak? Marah? Jengkel? Kecewa? Apa lagi? Jengkel, kecewa? Saudara-saudaraku yang sekalian, kenapa jengkel? Kenapa kecewa? Karena tidak terpenuhi keinginanmu. Karena hatimu tidak ada damai. Karena hatimu tidak ada damai, engkau berontak. Engkau menyalahkan yang ada di sekitarmu. Engkau menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak. Karena keinginanmu tidak terpenuhi, engkau berontak. Kenapa engkau berontak? Karena hatimu tidak ada damai. Engkau tidak menganggap Yesus sebagai Raja Damai dalam hidupmu. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau keinginanmu tidak terpenuhi, jangan kita berontak. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ingat Yusuf dan Maria. Yusuf dia tidak mau kepada Maria, seolah-olah dia mau menolak, dia tidak mau menerima karena sudah hamil. Padahal kandungan yang ada di dalam Maria adalah kandungan Roh Kudus. Yusuf mau menolak, tapi malaikat mengatakan, jangan engkau menolak, ambillah dia sebagai istrimu. Karena kandungan yang ada di dalamnya adalah kandungan Roh Kudus. Akhirnya mereka tenang. Yusuf dia tenang. Maria juga tenang. Walaupun ada yang ngomongi mungkin, belum menikah kok, belum bersetubuh sudah hamil. Sudah diejek, sudah difitnah. Tetapi mengapa Yusuf dan Maria tinggal tenang? Kenapa mereka tenang? Karena ada damai sejahtera di dalam hatinya. Amin. Karena dia punya damai sejahtera. Pada waktu Yesus sudah diperhadapkan dengan cawan yang berisikan dosa saudara dan saya, waktu itu Yesus karena mau menolak. Tapi karena oleh kehendak Bapa, ya, dia menyerah. Biarlah kehendak Bapa saja.
yang jadi dalam hidupku. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau keinginan kita tidak terpenuhi, biarlah saudara rela. Halo? Kalau keinginanmu tidak terpenuhi, saudara rela? Saudara rela? Maria rela, Yusuf rela. Mereka mencari hotel, mencari tempat untuk nginep. Karena mau melahirkan. Mereka diusir. Bahkan bukan hanya diusir, mau dibunuh oleh Herodes. Tapi apakah Yusuf Maria berontak? Tidak. Kenapa mereka tidak berontak? Karena ada damai, ada sejahtera di dalam hatinya. Amin. Amin. Rela saudara? Kalau suami tidak penuhi keinginanmu, apakah rela? Gak bisa tante. Natal ini loh, diundang sana, diundang sini, 7 pasangan. Ada anak Tuhan dia bilang, Pak Pendeta, saya harus beli baju 7. Hah? 7? Karena Natal pagi, Natal siang, Natal malam, Natal di mana lagi? Beli 7. Kalau tidak dipenuhi keinginanmu, atau di hari Natal ini, biasa mungkin pakai baju baru, pakai sepatu baru, ya. Bukan suami baru, bukan istri baru loh ya. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Tuhan mau agar supaya kita mempunyai hati yang rela. Ketika keperluan saya, keinginan saya, kemauan saya tidak dituruti, jangan ngamuk, jangan berontak. Karena engkau masih berontak, engkau tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau tidak mau diatur oleh Tuhan hidupmu. Kalau engkau rela dan engkau mau, ya. Kalau engkau rela, engkau mau, tetap mengasihi Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak terpenuhi. Karena apa? Yesus menjadi Raja Damai. Saya tidak mau kalau damai sejahtera Allah itu hilang daripada hidupku. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tetap damai di dalam kehidupan kita. Karena hasil perjuangan adalah Raja Damai. Ini adalah hasil perjuangan daripada Raja Damai yang menguasai hati kita, maka itulah yang membuat kita tetap cinta kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, ya, tetap melayani Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 27, mari kita baca. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Mari ucapkan semua. Damai sejahtera kutinggalkan. Ulangi lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu.
Kenapa waktu Yesus mau diangkat naik ke sorga, murid-murid pada waktu itu merasa gelisah. Tetapi Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapakku dan menyediakan tempat bagi kamu. Lalu dia hiburkan, damai sejahtera. Dikatakan di sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Karena Yesus pergi di sorga, maka damai sejahteranya sendiri dia berikan bagi kita. Amin. Kenapa dia tidak bawa damai sejahtera itu? Karena di sorga sudah penuh damai sejahtera di sorga. Itulah sebabnya waktu Yesus diangkat naik ke sorga, damai sejahtera ku berikan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan dunia berikan. Sebab damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan adalah damai sejahtera yang berkualitas. Bukan kaleng-kalengan. Ya. Tapi damai sejahtera yang berkualitas. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, jangan gelisah. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, damai yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah tahan bantingan. Amin. Kalau damai yang diberikan oleh dunia tidak tahan bantingan. Tapi damai yang diberikan oleh Yesus adalah damai yang sejati, tahan bantingan. Biarpun kita sudah disindir, disinggung, diejek, difitnah, tetap dia berkata, Yesuslah yang menjadi raja damai dalam hidupku. Amin. Berkatalah saudara, Yesuslah yang menjadi raja damai dalam keluargaku. Amin. Kalau saudara menaruhkan Yesus sebagai raja damai dalam rumah tanggamu, walaupun melewati badai, cobaan, ujian, tetap kokoh, tetap berdiri teguh. Karena engkau yakin Yesus sanggup. Amin. Yesus sanggup. Segalanya Yesus sanggup. Yesus sanggup memberkati, Yesus sanggup menolong di dalam segala kesulitan kita. Ya. Orang yang tidak ada damai di hatinya, kenapa? Orang yang tidak ada damai di hatinya cenderung munafik. Munafik, kasar. Ya. Itu ada orang yang tidak ada damai dalam hatinya, munafik. Kelihatan di gereja, puji Tuhan, haleluya. Ya. Kembali ke rumah lagi kasar. Kembali lagi seperti yang dulu. Tidak ada perubahan. Buat apa pergi merayakan Natal, pergi ibadah? Kalau masih begitu tidak ada perubahan. Ya. Berarti Natal yang engkau rayakan saat ini hanya merupakan satu tradisi saja. Tidak merayakan benar-benar bahwa engkau berserah kepada Tuhan dan biarlah Yesus menjadi raja damai di dalam kehidupanmu. Apalagi ya, orang yang tidak ada damai hatinya pun, saudaraku sekalian, gampang bohong. Nah ini, gampang bohong. Kenapa bohong? Takut ditekan. Anak-anak kalau sudah disalahkan, kadang-kala bohong. Dia takut ditekan. Seperti cucu saya, ya, yang kecil itu, ya adiknya Gaby. Kalau ditanya, kamu ambil apa enggak? Enggak. Pada akhirnya dia ngaku, iya, enggak ambil. Nah itu, kita bukan menjadi Kristen anak-anak aja. Yesus lahir pada 2000 tahun yang lalu sebagai bayi. Tapi kalau Yesus akan datang kali yang kedua, dia akan datang sebagai raja. Amin. Dia akan datang sebagai raja.
Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita ini, walaupun kita menghadapi tantangan ujian yang berat dalam hidup ini, tetapi kalau saudara mempunyai satu keyakinan bahwa saya tahu hidup saya ini ada di tangan Tuhan. Amin. Di masa pandemi ini, saudara tidak usah khawatir. Karena orang yang tidak ada damai selalu mengeluh, selalu bersungut-sungut. Tapi orang yang ada damai, walaupun melewati kesulitan, dia tetap bersyukur. Kenapa? Karena ada damai di dalam hatinya. Amin. Walaupun mungkin cuma makan tempe goreng, tahu goreng, tapi hatinya selalu ada damai. Walaupun kita makan fuyung hai, fuyung capcay, babi putar, babi guling, anjing guling, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, percuma. Ya. Haleluya. Biarlah saudaraku sekalian, kalau kita datang pada saat ini beribadah, merayakan Natal, betul-betul kita dapat bertemu dengan Raja kita di atas segala raja. Bukan hanya bertemu, tapi betul-betul menjadi raja di dalam hatimu, menjadi raja di dalam rumah tanggamu. Amin. Amin saudara. Amin. Tapi kadangkala ada orang ke gereja, orang sudah semangat dia cuma gini-gini. Cuma lihat tuh, pemusiknya kayak api apa enggak, sengernya api enggak. Ya. Tapi orang yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, yang ada damai sejahtera, dia akan menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, haleluya. Orang yang tidak ada damai hatinya mudah melukai hati. Nah ini, mudah melukai hati kalau hatinya tidak ada damai. Ya. Saudaraku sekalian, tidak usah kita sakit hati. Ya. Kalau mertuamu cerewet, suamimu cerewet, enggak ada suami cerewet. Kalau istrimu cerewet, gak usah sakit hati. Amin. Amin bapak-bapak. Ya. Kok suami saya begini? Kok istri saya begini? Bangun pagi sudah terumpet sini, terumpet sana. Gak usah sakit hati. Kenapa dia begitu? Karena hatinya tidak ada damai. Kalau ada damai sejahtera. Haleluya saudara. Kalau ada damai sejahtera hati kita ini, yang keluar daripada mulut kita bukan menyakiti hati orang. Yang keluar daripada mulut kita ini memberkati, menguatkan, mendorong, bukan menjatuhkan. Amin. Ya. Jadi kalau orang ada damai di hati, itu luar biasa. Ya. Hidup sederhana. Yesus lahir bukan di hotel, tapi Yesus lahir di kandang yang hina, menunjukkan satu kerendahan hati. Marilah di dalam kehidupan kita selalu senantiasa hidup dengan rendah hati. Ya. Apalagi ini. Orang yang tidak damai, yang tidak ada damai dalam hatinya, mudah kecewa, mudah khawatir. Jadi lihat-lihat aja. Bapak-bapak, kalau lihat ibu-ibu masih tanggal muda, nah mukanya masih muka seperti bulan purnama. Tapi kalau sudah tanggal tua, mukanya sudah seperti kates. Tapi di sini ada enggak? Ada ibu-ibu? Enggak ada ya, manis-manis semuanya. Puji Tuhan. Ada damai di hati. Haleluya. Haleluya. Orang yang tidak ada damai mudah kecewa, kekhawatiran, mudah emosi. Nah itu. Lihat aja saudara.
Kalau suamimu lagi emosi, pasti hatinya tidak ada damai. Haleluya, bapak-bapak, betul enggak? Ya. Bapak-bapak kalau pulang dari kantor lihat istrinya sudah ngamuk-ngamuk atau ada sesuatu yang dia jengkel, maklumilah, berarti hatinya tidak ada damai. Tapi biarlah saudara datang di tempat ini, saudara diberikan semangat yang baru melalui Raja Damai. Engkau mau diatur hidupmu oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara-saudara kita berserah kepada Tuhan, ingin mengalami damai sejahtera yang berkualitas itu, saya percaya ya, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu apa yang kita perlukan di dalam hidup kita. Amin. Hadapilah itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Kenapa Yusuf Maria tetap tenang? Karena hatinya penuh damai. Ya. Jadi kalau orang bilang kita elek, bilang kita jahat, gak usah kecil hati. Kenapa? Contoh Yusuf dan Maria. Sudah diejek, sudah difitnah. Tetapi mereka tetap penuh damai hatinya. Suami istri tidak salah menyalahi. Tidak mau mempersalahkan satu dengan yang lain. Tapi Yusuf dengan Maria, biarpun mereka tidak diterima, diusir sana sini, mereka tetap rukun dan tetap ada damai sejahtera. Ya, saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Kita lihat di sini lagi, Yusuf dan Maria tetap memuliakan Tuhan, walaupun dia difitnah, dijahati. Kenapa? Yusuf dan Maria pegang firman Tuhan. Manusia merekah-rekahkan yang jahat, tapi Tuhan merekah-rekahkan yang baik. Amin. Jadi kalau di antara saudara dibenci, difitnah, gak usah kecil hati. Karena Alkitab mengatakan manusia merekah-rekahkan yang jahat, tapi Tuhan merekah-rekahkan yang baik untuk saudara dan saya. Peganglah akan janji firman Tuhan ini. Haleluya. Sudahkah ada damai di hatimu saat ini? Kalau hatimu damai, maka perkataanmu berkat, membawa berkat. Iblis itu licik. Kadangkala dia mau merampas itu damai dan sejahtera dalam hati kita. Tetapi kalau kita benar-benar mau menghidupkan setiap benih firman Allah di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, karena memang rencana iblis Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya dombanya memperoleh kehidupan yang berkelimpahan. Kapan kita akan dapat sorga damai dan berkualitas? Setelah kita membuka hati kita. Sekali lagi, kapan kita dapat sorga dan damai yang berkualitas? Setelah kita membuka hati dan pikiran kita mengizinkan Tuhan yang mengatur dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara mengambil Yesus sebagai Raja di dalam hidupmu, saudaraku sekalian, saya percaya kalau kita mau diatur oleh Tuhan, kita membuka pikiran kita, dikuasai oleh damai yang berkualitas, maka di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, kalau kita mau diatur oleh Tuhan, damai itu adalah keputusan. Amin. Kalau kita mau diatur rumah tangga kita, kalau kita mau diatur oleh Tuhan, maka saudaraku sekalian, damai adalah keputusan. Jadi kalau saudara mau damai, itu adalah keputusan saudara. Ya.
Saudara mau rumah tanggamu penuh dengan damai? Amin. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, biarlah kita selalu hidup berserah kepada Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, yang kedua ini mampu mengendalikan diri dan pikiran. Kalau damai sejahtera ada dalam kehidupan kita, maka kita mampu mengendalikan diri dan pikiran kita. Ya. Saudaraku sekalian, bagian yang ketiga, kita memilih damai. Kita memilih damai. Sebagai anak Tuhan, di mana engkau berada, apakah pilihanmu? Ketika ada persoalan di dalam pekerjaan, ada persoalan di dalam rumah tanggamu, engkau memilih apa? Engkau mengambil keputusan apa? Memilih damai atau memilih yang lain? Kalau orang dunia memilih tentu yang jahat, ya. Suka mengkhianat. Kalau orang dunia suka memilih, ya, tidak mau menjadi berkat. Tapi sebagai anak Tuhan yang sudah bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, mengambil keputusan apapun yang terjadi, kita harus menjadi berkat. Amin. Jadi berkat di rumah tangga, jadi berkat di kantor, dimanapun kita berada, kita bekerja, biar kita selalu membawa berkat, membawa damai. Ya. Saudaraku sekalian, mengapa tidak ada damai? Ya. Tetap memikirkan yang curang, karena fokusnya hanya di Natal, bukan fokusnya pada Kristus. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kenapa kalau hari Natal, pohon Natalnya ini hijau? Pohon Natal ini tidak diambil dari pohon-pohon yang lain, karena pohon Natal ini dari pohon cemara. Cemara itu di waktu hujan, di waktu panas, dia tetap apa saudara? Hijau. Ya. Kenapa tidak diambil dari pohon lasem atau pohon mangga? Tidak. Tapi pohon cemara. Hijau. Artinya apa? Kasih Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Dalam segala musim, kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita. Di saat saudara bangun pagi, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Haleluya. Haleluya saudara. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ada orang yang berkata, membuat isu bahwa Yesus lahir di bulan Juli di bawah pohon korma. Ada yang membuat isu seperti itu. Ya. Tapi saudaraku sekalian, Yesus bukan lahir di bawah pohon kurma. Nah, itu satu apa ya? Sudah penghinaan. Tapi Yesus lahir di mana saudara? Ayo, enggak ada yang tahu. Yesus lahir di mana? Di mana? Bethlehem. Lahir di mana? Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Bethlehem artinya rumah roti. Jadi saudara berada di dalam rumah Tuhan, berarti saudara menikmati roti yang dari sorga, adalah firman Tuhan. Di Bethlehem ada siapa dulu sebelum Yesus? Apa? Ada apa? Ruth.
Tahu Ruth? Ruth suaminya siapa? Boaz, cuma Pak Roli yang nyaut ini. Suaminya bukan Simpson, ada yang bilang suaminya Simpson. Suaminya adalah Boaz. Boaz bertemu Ruth di mana? Sedang apa? Memetik jelai atau gandum. Itulah sebabnya Yesus adalah roti kehidupan. Yesuslah adalah air kehidupan. Saudaraku sekalian, kalau sampai ada orang yang mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma, itu salah. Ya, itu sudah penistaan agama. Lahir di bawah pohon. Tapi Yesus lahir yaitu di Bethlehem adalah rumah roti. Saudara, mereka mau mengisukan seperti itu? Yesus lahir abad keberapa? Ya. Pertama, sepupu kita nanti abad ke-7. Ya. Berarti apa saudaraku sekalian? Kitab suci kita yang duluan. Lalu mereka bilang Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kurma itu hanya tumbuh di tempat yang rendah. Ya. Tapi Yesus lahir di Bethlehem. Sebetulnya saudara, di dalam kehidupan kita tidak ada artinya selalu bilang Yesus lahir bulan, mau bilang Januari nggak apa-apa. Karena apa saudaraku sekalian? Natal itu adalah kita merayakan setiap hari. Amin. Setiap hari kita merayakan Natal. Hari Natal adalah hari kelahiran Yesus. Setiap hari kita mengakui Tuhan, inilah hidupku. Aku percaya Engkaulah yang menjadi Raja damai di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan. Natal membawa momentum. Hari ini harus bertobat. Di tahun 2020 ini, mari engkau bertobat. Kalau masih ada dosa-dosa, ya, jangan berpikir itu dosa kecil, dosa besar, sama, namanya dosa, tetap dosa. Saat ini, engkau berjanji kepada Tuhan, Tuhan saat ini aku tinggalkan semuanya, aku mau bertobat, ya. Tinggalkan semua dosa. Biarlah Tuhan yang menjadi Raja damai dalam kehidupanmu. Dan kalau engkau mengakui Yesus sebagai Raja damai di dalam kehidupanmu, saya percaya, saudaraku sekalian, engkau akan mengalami damai dan damai. Dan damai yang diberikan oleh Tuhan bukan damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh Tuhan adalah damai yang berkualitas. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bagi yang pemain musik tampil ke depan. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya. Mari kita bangkit berdiri. Hanya yang tunggal supaya yang percaya jangan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
sorga bergema. Amin.